Oke, baik. Jadi literasi pemrograman. Jadi bagaimana kita setidaknya memahami tentang pemrograman. Nah, karena kemarin kan kalau kita bicara ibaratnya dampak transformasi digital itu salah satunya adalah semua itu terprogram, ya. Nah, semua terprogram. Jadi kalau misalnya kita lihat ada suatu yang dia itu otomatis gitu kan, di situ ada pemrograman di situ. Misalnya sederhananya kalau kita misalnya naik lift, ya, naik lift kita pencet tombol 1, berarti kita ke lantai 1 atau 2 gitu kan. Nah, artinya di situ ada suatu pemrograman yang disusun sehingga dia bisa berjalan secara otomatis gitu. Nah, itu pemrograman ya. Kalau kita lihat juga misalnya saudara mahasiswi sekalian KRS-an gitu kan, ngisi KRS disikat atau nanti lihat nilai disikat. Nah, itu adalah salah satu bagian dari pemrograman. Jadi memang kita bicara pemrograman itu luas ya. Nah, maka di sini kita lihat seperti apa itu pemrograman. Nah, jadi ada konsep yang harus kita bisa bedakan dulu gitu kan. Di sini ada istilahnya pemrograman, konsep dasar pemrograman perangkat lunak sistem. Nah, jadi kalau bicara nanti terkait dengan perangkat lunak sistem, ya. Nah, ini sebenarnya dia merujuk atau merefer kepada sistem operasi, ya. Kemarin kan sudah dibahas ya sistem operasi, misalnya ada Windows, ada Linux ya, ada kalau smartphone itu ada Android kan. Jadi ini adalah perangkat lunak sistem, ya, itu dianggap perangkat lunak sistem. Kemudian misalnya ada lagi perangkat lunak aplikasi. Nah, ini merujuk atau merefer kepada misalnya Microsoft PowerPoint yang kita gunakan, kemudian Microsoft Word, ya, Microsoft Excel, kemudian pemutar video kita. Nah, itu termasuk dia kategori perangkat lunak aplikasi. Nah, kemudian ada lagi bahasa pemrograman, ya. Jadi bahasa pemrograman ini sebenarnya ya dia bahasa pemrograman ini bisa digunakan untuk membuat apakah itu perangkat lunak sistem ataupun perangkat lunak aplikasi gitu ya. Nah, jadi ini kita akan lihat dari sisi bahasa pemrograman. Mungkin kita sering dengar bahasa pemrograman sekarang tuh lagi tren itu misalnya Python, ya. Bahasa pemrograman Python, kemudian PHP ya, C++, Microsoft Visual Basic dan yang lainnya. Itu adalah jenis bahasa pemrograman yang sebenarnya dia itu ya digunakan untuk membuat perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi. Nah, kemudian dua jenis perangkat lunak komputer yang umum ya ini tadi perangkat lunak sistem dan aplikasi sudah dijelaskan tadi ya, dua ini. Kemudian perangkat lunak aplikasi dibuat untuk menyelesaikan tugas atau kumpulan tugas tertentu. Nah, ini tadi misalnya kalau saudara sekalian kemarin misal buat makalah gitu ya, buat makalah ada tugas buat makalah, biasanya menggunakan perangkat lunak aplikasi, misalnya menggunakan Microsoft Office Word ya. Itu untuk menyelesaikan buat makalah. Atau misalnya ada tugas untuk menghitung nilai rata-rata, nilai median, standar deviasi gitu kan. Nah, ini bisa masuk dia ya tugas tertentu, bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi itu perangkat lunak aplikasi. Dia menyelesaikan tugas atau kumpulan tugas tertentu. Nah, kemudian perangkat lunak sistem. Nah, ini dia bekerja antara perangkat keras komputer dan program aplikasi. Nah, ini jadi kan perangkat keras ini misalnya di situ ada perangkat keras ini maksudnya di hardware fisik kita ya. Jadi di komputer kita kan ada prosesornya ya, ada memorinya, ada perangkat input atau output kemarin kan. Ada juga ibaratnya interface-nya kan. Nah, jadi di sini perangkat keras kita itu kan dia ibaratnya enggak bisa digunakan itu. Prosesor itu kan dia cuma seperti perangkat keras ya. Tapi kalau misalnya dia tidak diberikan
semacam perangkat lunak sistem, dia tidak bisa bekerja gitu. Maka di sini diinstalasi operasi gitu kan, misalnya Microsoft Windows ya, Windows, Linux. Nah, jadi sehingga ketika sudah diinstalkan sistem perangkat lunak sistemnya itu operasinya, lalu baru di atasnya tuh kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk tugas tertentu tadi gitu. Bisa misalnya menginstal Microsoft Office tadi kan. Jadi perangkat lunak sistem ini dia sebagai penghubung gitu ya antara perangkat keras dan program aplikasi. Intinya begitu. Kemudian ya baik perangkat lunak sistem dan perangkat aplikasi itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Intinya begitu. Nah, kemudian bahasa pemrograman ini kalau misalnya ditarik apa pengertiannya, jadi dia adalah notasi gitu ya yang digunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Jadi itu ya notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi. Nah, ini bahasa pemrograman. Jadi artinya apa? Artinya dibaca oleh komputer dan bisa dibaca oleh manusia. Ya. Jadi kalau dari sisi komputernya gitu kan, dari sisi mesinnya bisa dia dijalankan. Dari sisi manusia kita bisa menggunakannya gitu. Nah itu ya bahasa pemrograman. Kemudian bahasa natural dia dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia. Itu bahasa natural kan, bahasa kita lah ya untuk manusia. Kemudian bahasa pemrograman, nah ini jadi ini antara manusia dan komputer ya. Jadi ibaratnya antara kita dan komputer, nah itu pakai menggunakan bahasa pemrograman. Jadi misalnya kan saudara sekalian menggunakan SICAD itu kan pakai bahasa pemrograman, sehingga kita bisa misalnya KRS-an, sebenarnya ketika misal saudara klik ambil ke mata kuliah apa saja, kita klik ini gitu kan, berapa SKS dosennya siapa, kelas mana gitu kan. Nah ketika itu sebenarnya kita sedang memerintahkan komputernya kan untuk apa, untuk ya melakukan pekerjaan sehingga KRS kita bisa dicetak. Jadi itu bahasa pemrograman. Tingkatannya dia bahasa mesin, ya bahasa rakitan dan bahasa tingkat tinggi. Ada yang menyebut bahasa tingkat rendah, tingkat sedang dan tingkat tinggi gitu bisa ada juga ya. Tapi yang di sini sebutkan ada bahasa mesin. Ini bahasa mesin berarti bahasa yang memang dikenali oleh mesin, ya perintah misalnya 01, 00 gitu kan, on off ya. Jadi itu bahasa mesin. Bahasa rakitan istilahnya assembly language. Kemudian bahasa tingkat tinggi high level language. Bahasa mesin. Jadi ini bahasa mesin ya, bahasa awalnya. Ini awal dari bahasa mesin ini adalah sejarahnya gitu kan, pertama kali dikembangkan oleh John W. Mauchly dan John von Neumann Agustus 1944. Apa nama mesinnya? Istilahnya ENIAC. ENIAC ini dia menggunakan decimal arithmetic ya sistemnya. Kemudian EDFAC. EDFAC ini dia menggunakan sistem binary arithmetic. Jadi itu bahasa mesin tuh ya dia digunakan untuk bagaimana mesin itu bisa terprogram secara otomatis gitu ya. Nah, biasanya kan mesin digerakkan secara manual kan, manual gitu. Nah sekarang gimana caranya biar bisa terprogram gitu ya. Nah itu menggunakan bahasa mesin ini awalnya. Bahasa rakitan, nah ini bahasa rakitan ini dia awal 1950. Istilah lainnya adalah symbolic machine language ya. Nah, sebenarnya ini ada yang simbol yang dipergunakan untuk memfasilitasi aspek pemrograman, misalnya mnemonics opcode ya, symbolic names, memory address automatic management, addressing mode. Contohnya, nah ini mnemonics opcode. Misalnya instruction-nya 00. Itu apa maksudnya? Oh, ini adalah untuk stop ya, stop execution misalnya. Jadi ada maknanya dari sisi opcode, kode-kodenya 00 itu ada maknanya gitu ya. Misalnya 01 itu untuk apa? Untuk add, penambahan. Sub pembagian ya. Multiple. Nah, jadi ini adalah
opscode ini dia ada maknanya gitu ya, angka-angka ini. Nah, itu yang istilahnya mnemonic opscode. Kemudian symbolic names tadi kan, jadi symbolic name ini misalnya Math Library, gitu, Matlib ya. Nah, ada deskripsinya di sini, misalnya untuk support library for mathematics function ya. Jadi ini system libraries, nah, jadi di sini ada deskripsinya. Itu dia menggunakan symbolic names. Memory address automatic assignment, nah biasanya dia digunakan untuk penugasan memori, alamat memori secara otomatis ya. Itu dia menggunakan memory address automatic assignment. Nah, ini dia masuk ya, dari kategori bahasa rakitan. Kemudian addressing mode ya. Ini juga mode pengalamatan. Jadi misalnya instruksinya, nah, ada instruksinya move A ya 6A H. Opscode-nya byte-nya. Jadi ini sebenarnya gimana? Ini kalau nanti bicara dalam memori ya. Memori komputernya itu kan ada track atau blok-bloknya. Gimana misalnya alamat memori 0027 ini diisi nanti dengan instruksi-instruksi tertentu gitu ya. Nah, ini istilahnya addressing mode. Oke, itu yang bahasa rakitan tadi, ada 4 ya. Mnemonics, opscode, symbolic name, memory automatic assignment, dan addressing mode. Kemudian high level language. Nah, ini bahasa tingkat tinggi ya. Ini dimulai dari ayat 150 dan dia memiliki kemampuan untuk mempresentasikan algoritma yang kompleks. Nah, dan human oriented readability artinya memang yang mudah dibaca oleh human, manusia yang berorientasi pada manusia, dan independent, mesin independent artinya dia lebih bebas dari mesin ya, bahasa-bahasa yang tadi sulit untuk dimengerti oleh manusia ya, mesin independen. Jadi dia orientasinya kepada human oriented readability. Kemudian misalnya kalau kita lihat perbandingannya seperti apa bahasa mesin, seperti apa assembly language dan high level ya. Nah, ini bisa kita bandingkan di sini. Kalau bahasa mesin itu kan dia misalnya 1010 ya. Misalnya 1 untuk on, 0 untuk off gitu kan. Nah, jadi ini seperti itulah modelnya bahasa mesin ya. Kemudian assembly tadi kan dia macam ada kode-kodenya gitu kan, load A, add B, stop, STOC gitu ya. Nah, ini assembly language. Nah, sedangkan yang seperti contoh ini high levels ya language misalnya dengan Pascal, C sama dengan A tambah B gitu kan. Nah, jadi ini artinya sudah ya lebih human oriented readability gitu kan, yang lebih mudah dibaca oleh manusia gitu ya, high level language. Nah, kemudian sejarahnya, nah ini bahasa pemrograman kita lihat ya. Jadi kalau kita bicara sejarah, nah memang asal salah satu ibaratnya pemicu perkembangan dari komputer itu adalah mesin yang dibuat oleh Charles Babbage ya. Nah, jadi Charles ini dia membuat satu mesin ya, mesin namanya analytical engine. Nah, sebenarnya mesin ini dia buat untuk mesin hitung ya. Nah, mesin hitung yang gimana cara mesin ini bisa dihitung secara otomatis gitu ya. Jadi ini yang asal muasalnya itu tahun 1830 sampai 1840. Kemudian programmer pertama itu ada namanya Byron Count of Lovelace ya. Kemudian komputer pertama, nah ini yang tadi John von Neumann tadi ya. Nah ini 1940. Ini sejarahnya. Jadi cikal bakalnya sudah ada sejak 1830. Dia udah berusaha gimana buat mesin program gitu kan. Ini dibuat oleh Charles Babbage. Silakan nanti di searching ya. Seperti apa mesin hitung yang dibuat oleh Charles Babbage. Nah, kemudian baru 1940 inilah komputer pertama yang dia sudah ada di store program, artinya programnya tersimpan gitu ya. Nah, era 1950-an ada bahasa Fortran ya. Nah, kemudian ada lagi 1959 sampai 60
COBOL, ya, Common Business Oriented Language. Lalu ada ALGOL 60, Algorithmic Language. Nah, ini 1958 sampai 60. Kemudian Lisp Processor, ya, APL, A Programming Language. Rata-rata memang dikembangkan di sini, ada yang IBM mengembangkan, ya kan. Kemudian ada yang MIT, ya, Harvard University. Nah, jadi ini rata-rata dikembangkan di kampus, ya. Era 1960-an ada perkembangan Snowball, ya, Simula 67, eSwim, Basic. Lalu 1970-an ada lagi Pascal. Nah, ini ya, ini juga ibaratnya bahasa legendaris nih, Pascal, ya, sangat banyak digunakan dulu. Pascal. Ada C, bahasa C juga akan sekarang C++, CLU, ya, Euclid, Mesa. Nah, jadi ini yang banyak digunakan dua ini, ya, sampai sekarang. Era 1980-an, EDA, Modula, Smalltalk, C++. Nah, ini perkembangan dari bahasa C tadi. Ya, nah, banyak juga era 1980-an. Era 1990-an, nah, ada Java. Nah, Java ini dia bahasa pertama yang dikeluarkan dengan application programming interface yang sudah dikembangkan. Jadi dia punya programming interface-nya gitu, ya. Jadi sudah ada interface lebih memudahkan lagi, itu Java. Kemudian ada lagi bahasa-bahasa scripting, or TCL, JavaScript, VBScript, Python, ya. Python ini juga sekarang lagi trennya, dan PHP ini yang biasa untuk dibuat membuat, ya, terutama yang berbasis web, ya, website. Era 2000-an ada Net Framework juga, ya, yang dikembangkan oleh Microsoft. Oke. Nah, kemudian biasanya dalam bahasa pemrograman kita mengenal istilah interpreter. Interpreter ini sebenarnya dia program yang dapat mengerti sebuah bahasa, ya. Dia mengerti bahasa dan mengeksekusi program yang ditulis dengan bahasa tersebut. Jadi interpreter, ya. Kemudian ada lagi compiler. Nah, ini yang penerjemahnya, ya. Program yang menerjemahkan program ditulis dengan sebuah bahasa menjadi program ditulis oleh bahasa lain. Jadi itu compiler yang menerjemahkannya. Sedangkan interpreter ini dia mengeksekusi program. Oke, kemudian ini contohnya kalau yang tadi interpreter, ya. Source program, inputnya dieksekusi sehingga dapat outputnya. Kalau yang ini dia menerjemahkan, ya, compiler. Source programnya diterjemahkan sehingga ada outputnya. Semantik, sintak ini juga sering dalam bahasa pemrograman, ya. Jadi semantik itu adalah menspesifikasikan arti dari program. Semantik. Sedangkan sintak itu strukturnya, ya. Nah, tengok ini. Ini semantik, ini artinya. Kalau sintak itu strukturnya. Jadi kalau bahasa pemrograman itu dia ada strukturnya. Misalnya bahasa HTML nanti strukturnya apa? Ada head-nya dulu, ada body-nya, nanti ada untuk penutupnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu, ada strukturnya, ya. Sehingga bisa dijalankan, ya. Nah, ini semantik ini tadi kan artinya gitu kan. Nah, ini dia. If X besar dari 2, then X, nah, ya, else. Nah, jadi kayak gitulah semantik. Kemudian, ya, ini ibaratnya dalam semantik itu nanti ada evaluasi ekspresinya, ya. Ada statementnya, kalau kondisinya true seperti apa, kemudian kalau false, ya, seperti apa. Jadi ini semantik dia mendeskripsikan bagaimana program berjalan. Sintak ini strukturnya tadi kan. Nah, jadi ada strukturnya, ya, expression, ada statement, ya, ada keywordnya. Jadi dia mendeskripsikan bagaimana program ditulis. Nah, ini semantik ini, ya, dia
Ya, dia biasanya kan penggunaan nama atau identifier-nya ya. Jadi nanti ya ada identifier-nya nanti, misalnya kalau kita membuat bahasa HTML nanti ya identifikasinya yaitu HTML. HTML itu hypertext markup language misalnya. Jadi ada identifier-nya nanti ya. Nah, nanti yang C++ ada lagi gitu. Jadi itu untuk identifier-nya. Nah, kemudian ada variabel, konstanta, prosedur. Nah, ini didefinisikan oleh programmer. Atribut juga, ya. Atribut ini arti dari tegas oleh atribut yang diasosiasikan oleh nama tersebut. Jadi misalnya atributnya P gitu ya. Nah, ini adalah konstanta dia. X ini adalah variabel, ya. Kemudian cetak ini adalah prosedur untuk cetak, bukan sebuah prosedur gitu kan, untuk print misalnya. Nah, ini. Jadi itu atribut ya. Binding dia proses mengasosiasikan atribut ke nama disebut binding. Jadi ya untuk mengasosiasikan atribut ke nama ya, itu istilahnya binding. Ada yang statik ya, binding, dynamic binding. Statik misalnya contohnya P. Berarti ini kan ya nilainya statik tetap, X ini juga tetap misalnya, tapi misalnya X sama dengan 2 berarti dynamic binding. Kenapa? Karena kemungkinan X ini bisa angkanya yang lain gitu ya. Dynamic deh. Ini ya ini adalah binding time ya. Kapan misalnya untuk deklarasi, kapan penggunaannya, tipe dari variabelnya. Nah, ini binding time istilahnya ya. Deklarasi juga ada yang lokal, ada yang global ya. Ini contohnya deklarasi tadi. Jadi maka di sini ada strukturnya ya kan, program test use PRT, variabelnya apa, prosedurnya gitu ya. Ada strukturnya kalau kita lihat dari awal. Nah, ini kemudian UCRT nanti dia menunjuk bahasa pemrograman apa gitu kan, variabelnya ada, prosedurnya. Jadi itu ya. Kemudian untuk deklarasinya tadi ya, ruang lingkupnya juga. Sintak ya tadi udah ada dua nih sintak ini jenisnya, ada yang lexical struktur, ada yang sintaktik struktur ya. Jadi kalau yang leksikal ini biasanya bagaimana kata dibentuk dari karakter. Jadi di sini kata. Kalau sintak nih kalimat. Oke, kemudian nah ini contohnya leksikal struktur ini. Misalnya keyword ya, literal, special symbol, identifier. Keyword ini misalnya if, while, repeat ya. Kalau yang sintaks struktur, misalnya yang gunakan notasi backcast now form, contoh binary digits ya. Nah, jadi ini yang sintaks struktur, ini yang leksikal. Jadi konsep pemrograman dasar ini yang jelas memang bahasa pemrograman itu dia ada variabel untuk menampung apa? Frasa ya, angka, atau informasi yang lainnya yang dapat dihubungkan dalam pengkodean. Maka tadi angka kan bisa 00 itu 01 itu maksudnya apa? Jadi ada pengkodean di situ, ada maknanya ya. Frasanya juga misalnya kan binary digit itu maksudnya apa ya. Nah, jadi itu. Nah, misalnya variabel bisa menampung hasil perhitungan, hasil query-nya ya. X tambah Y sama dengan Z. Jadi X, Y, dan Z ini apa? Variabel. Variabel ini bisa mewakili karakternya, ya, string karakter atau nilai numerik ya, atau bisa alamat memori juga gitu. Nah, jadi makanya kita akan sering lihat kode-kode tertentu kan A sama dengan B tambah C. Oh, itu adalah apa gitu. B sama C adalah variabelnya gitu kan. Ada makna. Misalnya A sama dengan 10. Berarti mengangkat nilai 10 dengan variabel A. Ya. Jadi variabel ini memungkinkan programmer dengan cepat membuat variabel sederhana. Gitu ya. Itu variabel. Oke.
Ini juga konsep pemrograman dasar, struktur program dasar ini ya. If then, loop, looping gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar yang sederhana misalnya menggunakan Blockly. Blockly ya. Nah, jadi Blockly ini dia bisa kita buka langsung di webnya ya. Nanti kita cobakan. Jadi ini apa Blockly ini? Dia adalah alat pemrograman visual dibuat untuk membantu pemula memahami konsep pemrograman ya. Nah, jadi ini Blockly. Nanti kita sebenarnya tinggal drag ya. Maksudnya ini apa? Nanti muncul dia kodenya apa gitu. Ini kalau bisa belajar ya menggunakan Blockly. Nah, ini contohnya. Nanti kalau yang ada komputer bisa kita cobakan ya. Misalnya nanti dibuka webnya blocklygames@hubspot.com. Nah, ini bisa kita cobakan nanti ya. Jadi ini Blockly untuk belajar, alat belajar untuk pemrograman pemula gitu. Kemudian Python. Python ini adalah very popular language ya, yang dia didesain untuk to be easy to read and write ya, untuk mudah membaca dan menulis. Filosofinya apa? Filosofinya misalnya beautiful is better than ugly. Nah, jadi ini simple is better than complex ya. Nah, jadi itu yang Python. Nah, kita bisa cobakan misalnya menggunakan Blockly tadi ya. Nah, oke. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita coba siapkan komputer. Udah di depan komputer atau pakai handphone? Kalau pakai komputer ya maksudnya kita praktek masing-masing ya. Kalau ini saya contohkan misalnya Blockly ya. Bentar ya. Nah, jadi kalau Blockly ini bisa kita searching juga sebenarnya. Tulisnya Blockly ini ya. Blockly Games. Nah, kelihatan ya di layarnya, di layar saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini Blockly. Kelihatan, Pak. Jadi di Blockly ini sebenarnya dasar bahasanya adalah JavaScript ini ya. Nah, ini kita bisa apa ya bisa mencobakan langsung juga sebenarnya. Blockly Games ini ya. Nah, ini. Jadi misalnya kita ini maze inilah ya. Nah, jadi di sini misalnya, ini saya letakkan di sini dulu. Oke. Nah, jadi kita bisa cek misalnya ini maze namanya ini kan maze. Maze ini dia gimana dia sampai ke sini logikanya, sampai ke titik ini gitu kan. Nah, tentu berarti dia kan move forward, maju ke depan kan. Kalau kita jalankan maju move forward baru satu langkah. Biar sampai dia ke sini berarti dua kali move forwardnya. Jadi kita letakkan move forward ya, kita ulangi run program. Nah, jadi artinya apa? Di sini move forward ini ya kira-kira logiknya gitu ya. Jadi biar maze ini sampai ke titik ini berarti move forward. Kalau dari penulisan kodenya ini move forward, buka kurung tutup kurung titik koma ya, move forward
buka untuk titik koma ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini juga, jadi misalnya yang nomor 2 ini, ya, nanti gimana caranya mesh ini sampai ke titik ini. Yang pertama berarti kan dia bergerak maju ke depan ini kan, maju ke depan, lalu dia belok kiri, gitu kan. Setelah belok kiri dia lurus, mau forward, lalu dia belok kanan, ya, belok kanan, lalu mau forward, maju gitu. Maka di sini kalau kita ulang gini ya. Nah, yang pertama mesh ini harus maju ke depan, berarti move forward, ya. Setelah maju dia ke depan, dia belok kiri, turn left. Setelah itu dia maju lagi ke depan, ya, maju, move forward berarti. Setelah maju ke depan dia belok ke kanan. Setelah belok kanan dia maju lagi, move forward gitu. Nah, kita jalankan. Nah, jadi nanti kita bisa tahu, oh ternyata, nah di perintahnya itu JavaScript-nya, ya, move forward, turn left, move forward, turn right, move forward. Jadi kira-kira gitu ya. Oke. Nanti cobain sendiri ya. Nah, Blockly Games. Nah, kemudian ini juga. Jadi dia ada istilahnya dalam bahasa pemrograman itu kan banyak, repeat until, ya, jadi diulangi lagi gitu kan, pakai repeat until do. Jadi kalau kita ini kan move forward-nya kalau kita mau taruh move forward berapa kali banyak betul kan. Nah, mau berapa kali move forward-nya nih, makanya di sini dia bisa menggunakan repeat until do. Jadi ulangi lagi move forward-nya itu berkali-kali sampai dia di ujung ini gitu. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi misalnya kita ambil ini, pakai move forward ini kalau kita ulang berkali-kali, kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5 kali move forward deh. Nah, jadi maka di sini perintah JavaScript-nya sebenarnya while not done, ya, move forward. Jadi maksudnya dia ya tidak berhenti sampai di tujuan ini ya. Oke. Kemudian nah ini juga logiknya gimana dia biar sampai di sini. Berarti kan dia move forward ya. Kemudian dia belok ke kiri. Lalu belok ke kanan ya kan. Move forward lagi. Nah, ini bisa diulang-ulang gitu perintahnya yang harusnya kita analisa dulu ini kan. Oh, berarti ini dia maju dulu, belok kiri, maju lagi, belok kanan kan. Nah, tapi ini diulang-ulang gitu kan. Makanya bisa menggunakan repeat until ini. Tapi kita susun. Yang pertama, ini dia maju dulu, move forward. Setelah dia maju, berarti dia belok kiri, turn left. Setelah itu dia kan maju lagi kan. Nah, berarti move forward. Setelah itu dia baru, salah. Setelah move forward, dia belok kiri. Setelah belok kiri, dia move forward lagi ya. Ya. Setelah belok kiri move forward, baru dia belok kanan. Nah, ini diulang-ulang kan. Dia lurus, belok ke kiri, lurus lagi, belok kanan. Nah, ini diulang-ulang kalau kita jalankan. Nah, ini ya. You stop this report. Oke. Nah, kemudian ini yang level berikutnya. Yang level ini berarti kan dia ini maju dulu ya, move forward. Lalu maju lagi. Baru belok ke kiri. Nah, setelah belok ke kiri ini, maju dia terus. Berarti baru bisa menggunakan repeat until ini. Jadi, yang pertama move forward, sampai di sini dia. Lalu move forward lagi, sampailah dia di sini. Baru kemudian dia belok ke kiri, turn left. Nah, kemudian kan ini maju terus nih. Maka bisa menggunakan repeat ini. Repeat, move forward.
Kira-kira gitu logiknya ya. Nah, jadi ini, nah, gitulah kira-kira kalau kita mau belajar setidaknya bahasa pemrograman ya untuk main-main lah ya, tidak pusing kepala kita ya. Oke, nah ini nanti cobain sendiri lah ya. Jadi ini bisa diulang-ulang dari move forward-nya. Ini kan berapa kali nih move forward-nya. Setelah dia move forward ini, maka nanti kalau sampai dia if fed to the left, jadi sampai ini belok kiri, nanti belok kiri lagi kan. Kalau jalankan. Itu kan berulanglah move forward-nya ya, sampai di situ dia belok ke kiri, to the left. If the fed to the left lagi ya. Ini sampai sini juga kiri lagi nih. Nah, sampai dia di tujuan. Nah, itu contoh kalau kita menggunakan block D ya. Sebenarnya masih banyak yang lain. Banyak yang kita bisa gunakan untuk belajar, misalnya website W3 ya, W3. Nah, yang ini. Ini kelihatan nggak ya? Nah, www.w3school.com. Jadi misalnya kita mau belajar HTML, learn HTML, basic. Trade it yourself. Nah, jadi di sini tadi kan ada struktur ya. Jadi misalnya ini HTML. HTML ini digunakan untuk membuat biasanya halaman-halaman web ya. HTML itu kan Hypertext Markup Language. Jadi kalau ada halaman-halaman web yang kita lihat ini, itu sebenarnya ya dibuat menggunakan HTML juga ya, salah satunya. Jadi ini kita lihat, mudahnya kita belajar ini adalah strukturnya HTML, body-nya, H1 gitu. Ini kan heading. Misalnya kalau kita mau ganti apa gitu kan, tes pertama. My first paragraph, ini kan untuk isian paragrafnya kita ganti. Kelas kami sedang belajar. Nah, ini kita runkan lah untuk lihatnya ini kan. Ini sebenarnya ya bisa belajar kita lah gitu ya. Nah, jadi kita tahu strukturnya. Oh, ini body. Ini untuk jenis bahasa pemrograman ini body gitu kan. Nah, lalu HTML penutupnya. Jadi banyak yang bisa kita gunakan untuk belajar sebenarnya di minimal kalaupun apa untuk dasar-dasarnya paham tuh ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya tidak akan minta saudara belajar apa mau coding atau tidak, tapi untuk ya memahami saja gitu, apa yang bisa dipelajari. Untuk misalnya ujiannya ya tidak minta buat coding ini tidak ya, tapi paling teorinya saja. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah absen semuanya?